Aduh, Ih, kencing kenapa? kodok ini. Kencing kodok? Iya. Ih, aduh, Gimana katanya itu, bahaya loh. Oh iya, bahaya kenapa? Ih, katanya kalau misalkan kena mata itu Iya. bisa buta. Air kencing kodok bisa bikin buta? Ya, kini Otan memandu langsung dari perairan hijau di mana pertandingan bergengsi ikan koki telah berjalan cukup memanas. Nah, terjadi perebutan bola. Kini koki berhasil melewati lawan dan menggiring ke depan. Aduh, sayang sekali. Bola masih menyentuh Mister Gawang. Dari sisi kiri, serangan kembali dibangun. Bola digocek melewati lawan. Umpan diberikan dan jebret. Gol, gol, gol. Gimana teman? Kalau kayak gini akuariumnya jadi lebih keren kan? Mau tema apapun, boleh-boleh aja. Asalkan tidak dicampur sama ikan yang galak. Karena kantung mata si koki ini bisa pecah teman. Kantung mata si koki ini sejatinya berisi cairan dan terus membesar seiring bertambahnya usia. Kalau pecah bisa infeksi dan membahayakan keselamatannya. Makanya kalau ada apa-apa, si koki harus segera dirawat. Nanti kantongnya bisa tumbuh lagi kok. Asik, ada yang lagi panen nih. Otan ikutan ah. Kegiatan panen ini sekaligus seleksi loh teman. Di mana ikan koki akan dipilih dan dibedakan mulai dari bentuk badan, corak warna, dan juga ukuran tubuh. Gak boleh sembarangan saat panen, karena bisa berdampak pada kantong mata ikan. Paman harus hati-hati dan memperlakukan secara lembut agar kantong mata ikan tidak sobek atau pecah. Pelan-pelan ya paman, pastikan sobat Otan ini baik-baik saja. Setelah seleksi, ikan-ikan ini harus dicek kesehatannya. Karena saat pergantian musim, si mata balon ini rentan terkena serangan parasit atau kutu. Ayo, ada yang tahu nggak? Sejak kapan ikan koki punya mata balon seperti ini? Apa? Dari lahir? Bukan. Ikan koki ini terlahir dengan mata normal kok. Tidak terlihat sama sekali kantung matanya. Bahkan sampai umur 1 bulan pun mata koki masih terlihat seperti ikan pada umumnya. Tapi saat menginjak usia 2 bulan, perlahan mata mereka mulai tumbuh kantung yang menyerupai balon. Seiring berjalannya waktu, balon kantung mata ini akan membesar mengikuti ukuran tubuhnya. Sayangnya, semakin besar kantung mata, maka penglihatan koki pun makin terganggu. Pandangan mereka jadi terbatas karena posisi balon yang menghimpit matanya. Kondisi ini tentu saja menyulitkan koki dapat melihat dengan baik. Bahkan untuk menemukan makanannya, koki benar-benar mengandalkan penciumannya. Teman di rumah sadar nggak sih ada bagian tubuh ikan koki yang berbeda selain kantung matanya? Iya benar, sobat Otan ini tidak memiliki sirip bagian atas. Dalam hal berenang, si mata balon hanya mengandalkan ekor dan sirip bagian bawahnya saja. Tapi jangan khawatir, tidak berpengaruh apapun kok terhadap kemampuan berenangnya. Justru menurut Otan, penampilan mereka ini terbaik. Hei, kamu kenapa, Sob? Kasian, kantung mata si balon ternyata bisa pecah sampai seperti ini, teman. Kalau sudah begini, tentu saja sangat berpengaruh pada keseimbangan badannya. Koki akan kesulitan untuk berenang dengan sempurna.
tubuhnya akan cenderung miring dan perlahan Koki akan melemah. Kalau dipikir-pikir, malang juga ya nasibmu, Sob. Keunikan dan kecantikan kantung matamu malah bikin nyusahin. Wah, keren juga nih. Otan ikutan main dong. Tapi ini permainan apa sih? Kalau dilihat-lihat seperti rugby, menggunakan rompi pelindung gitu. Tapi Otan penasaran, sebenarnya kalian sedang memainkan permainan apa sih? Om editor, tolong cek gambar sebelumnya dong. Pak, tolong Pak. Ini ikannya kebalik Pak, kasihan Pak. Ya, sebentar. Wah, kalian kenapa, Sob? Kenapa kalian berenang seperti itu? Pak, kenapa ya Pak? Ini ikannya kok terbalik ya Pak? Alia tenang, Otan juga tenang. Ini ikannya sebenarnya bukan sekarat, hanya kena swim bladder. Swim bladder itu karena gangguan di pencernaan, jadi infeksi gelembung renangnya. Jadi ikan swim bladder itu pasti terbalik selamanya, jadi bisa disebut cacat selamanya. Swim bladder atau gelembung renang adalah organ berbentuk kantung berisi udara yang berfungsi untuk mengatur ikan mengapung di dalam air. Organ ini hampir ditemui pada semua jenis ikan, salah satunya ikan mas koki. Kerusakan gelembung renang menyebabkan organ ini tidak bisa mengembang dan mengempis tuh teman. Sehingga membuat ikan mas koki tenggelam, terbalik, atau tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Penyebab utama masalah ini adalah infeksi bakteri sistemik. Kualitas air kolam yang kurang baik biasanya menjadi salah satu penyebabnya, teman. Eits, tenang teman. Ikan mas koki ini masih bisa diselamatkan kok. Salah satu caranya ya menggunakan rompi pelampung seperti ini. Rompi pelampung seperti halnya kursi roda khusus untuk ikan mas koki. Awalnya ditemukan oleh Henry Kim, perancang busana asal Korea Selatan. Henry menggunakan komponen plastik untuk membuat sebuah pelampung yang ia sebut kursi roda, karena banyak ikannya yang mati karena gangguan swim bladder. Untuk saat ini tidak ada yang menjual kursi roda khusus koki di pasaran. Tapi kalau kalian mau membuatnya, Otan bisa kasih tahu caranya kok. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah selang akuarium, busa styrofoam, senar pancing, dan besi pemerat. Pertama-tama kita potong dulu selang akuariumnya sesuai dengan besar tubuh ikan. Kita sambungkan selang menggunakan kunci T seperti ini. Setelah itu, kita buat pelampung menggunakan busa styrofoamnya. Kita potong lalu bentuk menjadi bola apung. Lubangi bola apung, terus masukkan senar pancing ke dalamnya. Terakhir, kita tambahkan besi pemerat di bagian bawah pelampungnya. Tada! Kursi roda khusus ikan mas kokinya sudah jadi deh. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasangkan aja teman. Tuh lihat teman, dengan bantuan kursi roda, akhirnya ikan mas koki yang tadinya kehilangan keseimbangannya jadi bisa kembali normal. Syukurlah, semoga dengan adanya kursi roda ini, kalian bisa hidup lebih lama ya sob. Wah, ada apa ini? Kenapa mereka semua mati? Apa yang terjadi, Sob? Kalau diperhatikan dari dekat, sepertinya mereka mati karena terserang penyakit, teman. Di bagian tubuhnya terdapat bercak seperti infeksi bakteri. Hal ini bisa saja terjadi karena kondisi kolam yang kotor dan tingginya amonia. Sehingga banyak sekali bakteri tumbuh di sana yang dapat menyebabkan kematian pada ikan mas koki.
Semoga ini yang terakhir ya sob. Yang tenang kalian di sana. Selain infeksi bakteri, ikan mas koki juga mudah terkena penyakit kutu jarum. Anchorworm atau Lernia atau yang lebih umum dikenal dengan nama kutu jarum ini adalah parasit yang menempel pada tubuh ikan yang disebabkan oleh cacing jangkar. Kutu jarum dapat menyebabkan ikan kehilangan berat badan dan lebih parahnya dapat menyebabkan kematian. Tidak hanya di bagian perut, kutu jarum bisa menempel dimanapun seperti mata, insang, maupun sirip. Penyakit ini sangat menular, jadi harus kalian perhatikan baik-baik ya teman. Kalau ada satu saja yang terkena kutu jarum, kalian juga wajib mengecek ikan yang lainnya tuh. Cara mengatasinya juga mudah kok. Kalian hanya perlu pinset seperti ini, lalu cabut kutu jarum sampai ke akarnya. Setelah itu, ikan harus dikarantina selama 3 hari, sampai tubuhnya benar-benar bersih dari yang namanya kutu jamur. Kenapa kalian memakannya? Dia kan masih keluargamu, sob. Ya beginilah teman, kalau ikan mas koki sedang kelaparan, sifat agresifnya bisa muncul dan menyerang atau memangsa ikan lainnya tuh. Ia akan mencari asupan nutrisi dan sumber makanan alternatif lainnya ketika sedang kelaparan. Untuk mencegah mereka menjadi kanibal, pastikan kalian memberi asupan makanan yang cukup ya teman. Wah, apa itu? Kok besar sekali? Apa itu monster? Ternyata ikan mas koki juga tuh. Otan kira monster. Maafin Otan ya sob. Nah, kenalin nih teman. Ini namanya ikan mas koki babon. Dinamakan babon karena mempunyai tubuh yang sangat besar. Lihat saja perbandingan dengan ikan mas koki biasa. Sangat jauh berbeda bukan? Harga ikan mas koki babon ini bisa mencapai jutaan rupiah per ekor loh. Harganya bisa semakin mahal kalau bodi dan jambulnya memiliki ukuran yang besar dan sempurna. Untuk proses pembesaran biasanya dibutuhkan waktu sekitar 6-12 bulan teman. Bagi masyarakat Tionghoa, ikan mas koki tidak hanya jadi hewan keberuntungan. Lebih dari itu, ikan mas koki dipercaya juga bisa menjadi penolak bala loh. Biasanya mereka akan menaruh 9 ikan mas koki di dalam satu akuarium maupun kolam. 8 ikan mas koki dan 1 ikan koki berwarna hitam atau blackmore. Mereka percaya kalau ikan berwarna hitam ini dapat menyerap hal-hal negatif bagi pemiliknya tuh. Tidak hanya itu, ikan koki berwarna hitam juga menjadi simbol perlindungan. Jadi kalau ikan koki hitam ini mati secara mendadak, bisa jadi karena mereka menyerap energi negatif yang ada di rumah tersebut. Intinya sih, semakin banyak ikan yang dipelihara, pastinya akan semakin baik bagi pemiliknya ya. Bukan hanya menangkal hal-hal negatif, tapi ikan mas koki itu bisa memberikan kesenangan bagi pemiliknya tuh. Kalaupun ada salah satu ikan koki yang mati, mungkin saja memang sudah waktunya ya. Loh, itu siapa ya? Jangan-jangan ada artis nih. Oh alah, ternyata ada sobat Otan si musang pandan yang sedang diajak jalan-jalan. Wah, kok dia anteng banget ya? Gak grogi gitu loh meski diliatin banyak orang. Gawat nih, Otan bisa kalah pamor. Teman, sobat Otan si musang ini bernama Dado. Dia termasuk jenis musang pandan teman. Kenapa dinamai musang pandan ya? Teman di rumah ada yang tahu? Teman, si Dado ini sudah hidup bersama keluarga Pak Haji Dedi sekitar 3 tahun loh.
akhirnya ditemukan di kebun di dekat warung oleh salah satu anak Pak Haji Dedi. Saat ditemukan, Dado masih sangat kecil, usianya belum 2 bulan. Tapi karena Pak Haji Dedi sayang banget sama si Dado, sekarang bobot sobat Totan ini sudah mencapai 12 kilogram. Padahal normalnya berat musang pandan jantan berkisar 2-5 kilogram. Artinya si Dado ini sudah kelebihan berat badan sebanyak 7 kilogram. Makanya nggak heran kalau si Dado ini nggak selincah musang liar. Oh iya teman, si Dado ini sudah dikenal di Seantero Cidadap, Sukabumi, Jawa Barat. Para pelanggan warung nasi Pak Haji sudah akrab sama hewan berbulu ini. Bahkan ketika masuk musim kawin, banyak pelanggan Pak Haji Dedi tertipu oleh aroma tubuh si Dado. Mereka mengira aroma bau pandan berasal dari nasi yang dijajakan di warung Pak Haji. Ternyata setelah diselidiki, wangi pandan itu dihasilkan dari tubuh si Dado. Loh, Dado, kamu mau kemana? Kok Atan gak diajak sih? Walah, ternyata si Dado mau ikut Pak Haji belanja ke pasar Sukabumi. Joile, dia ikut duduk manis di dalam angkot. Karena si Dado ini sudah kondang, warga sekitar pun gak takut. Lihat aja ekspresi para penumpang angkot ini. Mereka biasa-biasa aja kan? Selain belanja kebutuhan warung, Pak Haji juga rutin belanja daging dan sayuran buat si Dado. Wah, enak banget ya hidup kamu, Dado. Nyaman, tenang, dan banyak piknik. Bikin ngirik Rusiotan aja. Ingat ya Dado, baik-baik kamu tinggal di sini. Gak boleh nakal, apalagi makanin ayam Pak Haji. Dan jaga kesehatan ya. Ngasih makan tuh kakak tuh. Ya, sekarang beli ya buat Dado ya. Selain Pak Haji dan Dado, Otan mau ngenalin satu lagi sobat imut yang jadi kesayangan dan akrab banget sama pemiliknya. Tuh ada Kak Kirana. Kak, mau siap-siap olahraga ya? Hai, kita olahraga ya? Olahraga? Mau olahraga? Ya. Aduh. Manja banget sih, Sob. Siapa mau olahraga? Sudah. Jangan berisik lagi ya, Sob. Kak Kirana baik hati tuh mau ajak kamu. Ya, siapa mau jogging? Halo, anak baik. Halo. Kita olahraga ya? Sobat Otan yang ini namanya Kel. Kel ini adalah berang-berang peliharaan Kak Kirana. Gemes banget ya. Kalian pasti penasaran deh, kok bisa ya berang-berang ini manja banget sama Kak Kirana? Yap, soalnya Kel sudah dipelihara oleh Kak Kirana dari kecil. Makanya sekarang mereka berdua udah jadi sahabat deh. Hai, itu dia. Hai Ica, sampai juga. Halo. Wah, ternyata si Ica lagi jogging juga nih. Yap, Ica ini salah satu temannya Kel juga. Nah, biasanya berang-berang yang sudah berpasangan kayak gini akan lebih saling melindungi satu sama lain. Ya ampun, udah kayak manusia aja ya. Kak Josh, dompetnya jatuh tuh. Hore! Kel
sigap banget langsung ngambilin dompetnya Kak Jos. Keren. Good job, Kel. Selain pintar, kalian juga jujur rupanya. Nah, gitu dong. Kalau bukan miliknya ya harus dikembalikan. Udah capek jogging, Kel dan Ica kayaknya kehausan tuh. Jangan sampai lupa minum ya, Sob. Biar nggak kurang cairan tubuh nanti. Sob, pelan-pelan dong minumnya. Santai aja gitu loh. Nah, supaya berang-berang yang nggak kepanasan, siram badannya pakai air ya, teman. Tapi kayaknya Ica dan Kel udah bekerja keras hari ini. Patut diberi hadiah nih. Asik. Dikasih hadiah apa tuh? Yeay! Berenang! Olahraga kita berenang yuk. Yuk, kita berenang ya. Nah, Sob, kalau lagi di mobil kayak gini, Kel dan Ica emang gak pernah dimasukkan ke dalam kargo. Mereka maunya di pangku kaki Rana tuh. Aduh, kasihan. Mereka berdua pasti kecapean tuh habis jogging. Jadi ngantuk deh tuh pas dipeluk kaki Rana. Yippee! Akhirnya sampai deh di kolam renang. Ica dan Kak Jos langsung nyebur tuh. Seger. Loh. Kok si Kel kayak takut air gitu sih? Ayo Sob, masuk ke dalam air. Tenang, gak kenapa-napa kok. Kan dijagain kaki Rana. Walaupun sesama berang-berang, tapi Kel dan Ica memang punya karakter yang berbeda, teman. Karena usia Ica yang lebih tua, ia lebih berani dibandingkan dengan Kel. Makanya gak heran deh kalau gak butuh waktu lama untuk nyuruh Ica berenang. Selain itu, sifat berang-berang betina memang lebih dominan dari yang jantan. Jadi jangan kaget ya, kalau biasanya berang-berang betina lebih galak dibanding yang jantan, teman. Setelah membujuk Kel sekian lama, akhirnya Kel berani masuk ke kolam renang juga tuh. Yuk, ayo. Nah, gitu dong Sob, jangan malu-maluin dong. Masa binatang semi-akuatik kayak kamu malah takut air sih? Saatnya lomba berenang nih. Kak Jos berenang bareng Ica, kaki Rana berenang sama Kel. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Ayo terus, jangan berhenti teman. Kamu pasti bisa. Hore, ternyata Kel yang menang. Oh iya teman, Kel dan Ica ini termasuk berang-berang jenis Asian Small Claw Otter. Dari 13 jenis otter yang ada di dunia, jenis ini saja yang bisa dipelihara teman. Karena jenis ini tubuhnya paling kecil dan tangannya tidak punya kuku. Jadi aman deh bagi pemiliknya. Kel dan Ica termasuk hewan krepuskular sahabat, yaitu hewan yang aktif di pagi dan sore hari. Makanya gak heran ya kalau tenaga mereka kayaknya gak habis-habis tuh. Guys, pelan-pelan dong makannya. Nanti tersedak loh. Dalam satu hari, otter bisa habiskan hingga 1 kilogram ikan teman. Ikan lele ini makanan kesukaannya deh. Begitu cium bau lele sedikit saja, pasti langsung diserbu. Oh iya teman, otter ternyata juga punya indera penciuman yang kuat. Organ khusus ini terdapat pada langit-langit rongga hidung.
cantiknya. Kalau lihat sobat-sobat Otan yang warna-warni gini, pasti langsung terkagum-kagum sama keelokan warnanya kan? Eits, tapi Otan kasih peringatan ya, jangan berani-berani untuk sembarangan menyentuh mereka. Mereka adalah kodok beracun. Iya, Otan gak salah bilang kok. Di dunia binatang, warna tubuh yang menyaru dengan alam pastinya akan menjadi perlindungan diri dari ancaman pemangsa. Makanya yang cerah mencolok begini ya udah pasti jadi kelemahan karena gampang terlihat dari jauh kan. Tuh, sama kayak kalau kita pakai jaket merah di tengah hutan. Mau ngumpet juga ya pasti kelihatan. Tapi nggak tahu dari mana ceritanya, para hewan seolah udah paham semua teman. Hewan yang berwarna cerah mencolok begini justru harus dihindari karena memiliki racun sebagai senjata. Buat manusia, beberapa jenis dari mereka tidak terlalu mematikan. Tapi buat sesama binatang, apalagi yang berukuran lebih kecil dari manusia, jelas ini sangat berbahaya. Salah satu kodok yang terkenal paling beracun adalah si emas ini teman. Katak racun emas ini memiliki racun yang bisa membunuh 20.000 ekor tikus atau setara dengan 10 orang dewasa. Racunnya bekerja menyerang syaraf yang bisa membuat jantung berhenti. Waduh, racunnya itu terdapat di lapisan kulitnya yang berlendir teman. Jadi kalau nemu emas mengkilat di tengah hutan, jangan keburu senang terus diambil ya. Nah, ngomong-ngomong soal racun, Otan punya info lain loh yang gak kalah unik. Teman di rumah percaya nggak kalau ada berbagai makanan sehari-hari yang ternyata bisa menjadi berbahaya bagi kesehatan tubuh? Kuncinya satu, kalau dimakan dalam jumlah terlalu banyak yang melebihi batas. Racun si kodok tadi rupanya setara juga kalau kita mengkonsumsi sekaligus 120 cangkir kopi, 24 apel utuh sebiji-bijinya, 85 batang coklat, 48 sendok teh garam. Semua bahan makanan sehari-hari tadi itu ternyata jadi hilang manfaatnya dan malah bisa membahayakan kesehatan. Jadi jangan sampai dimakan berlebihan ya. Ada yang lagi asik camping nih. Tenda udah kepasang, berarti kurang kayu bakarnya kak. Kalau gitu Otan temenin deh. Au, aduh, kencing kodok ini. Kencing kodok? Iya. Iya, aduh, Gimana katanya tuh? bahaya loh. Oh iya, bahaya kenapa? Ih, katanya kalau misalkan kena mata itu Iya. bisa buta. Air kencing kodok bisa bikin buta? Sepengetahuan Otan, air seni atau urin kodok sebenarnya sama dengan air urin manusia dan binatang lainnya. Air seni tidak menyebabkan mata buta. Hanya saja jika kalian mengucek mata secara terus-menerus, dapat menyebabkan resiko iritasi dan infeksi pada mata. Jadi kalau terkena air seni kodok, kalian gak usah panik ya teman. Segera cuci saja dengan air yang mengalir. Sobat Otan ini memang menggunakan air seninya sebagai salah satu pertahanan diri teman. Tujuannya untuk mengganggu penglihatan musuh atau mengejutkan pemangsanya. Biasanya pemangsa jadi refleks melepaskan si kodok sambil menghindari semburan airnya. Ada beberapa hewan yang dipercaya jadi pertanda datangkan rezeki. Salah satunya kodok. Berdasarkan primbon Jawa, kodok yang masuk ke dalam rumah bisa membawa rezeki bagi pemiliknya. Kodok dipercaya sebagai tanda kalau akan ada tamu jauh yang datang ke rumah suatu saat nanti. Tamu tersebut biasanya akan memberikan kabar baik untuk sang pemilik rumah. Tapi banyak juga rupanya orang yang mempercayai mitos yang keliru teman.
Salah satunya dengan menggunakan si kodok untuk meramal masa depan. Dapat ini. Coba gosok ah. Siapa tahu dapat. Emangnya dia masuk angin? Paman ada-ada aja nih. Ya ampun Paman, zaman udah modern masih aja percaya sama hal-hal kayak gini. Ayo, cepat lepaskan Sobat Otan, biarkan dia hidup dengan tenang. Pokoknya mending percaya Otan aja. Kalau mau cari rejeki ya dengan bekerja, bukan malah percaya mitos-mitos yang gak jelas.